Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini kita main di tempatnya Doni Eka, bener ya? Iya. Doni Eka. Oke. Ini salah satu breeder gapi di kota Yogyakarta yang luar biasa banget. Kita kalau kesini juga memang perlu effort juga, walaupun di tengah kota, tapi kita masuk ke jalan yang cukup sempit. tapi luar biasanya, walaupun disempit kayak gini, Doni Eka ini bisa beternak gapi dan luar biasa, penjualannya juga sudah luar biasa. Amin. Artinya apa? Gapi bisa diternak di mana aja, mau di atas gunung kayak Mbak Patmi kemarin, kayak Surip, di tengah kota juga bisa. Oke, lebih detailnya mari kita lihat profilnya Doni Eka. Di sebuah gang kecil ini, siapa sangka ada seorang pemuda dari Yogyakarta yang memulai sebuah bisnis ikan gapi. Bisnisnya cukup lumayan mendapatkan hasil dan bisnisnya juga cukup dikenal oleh para penghobi gapi. Ya, namanya Doni Eka, salah satu mahasiswa di Yogyakarta yang menggeluti bisnis ikan gapi ini sejak usianya masih muda, atau bahkan bisa dibilang dia sudah mulai bisnis gapi ini sejak SMA. Doni Eka sudah memulai bisnisnya mulai dari beternak ikan cupang, beternak ikan gapi, bahkan sekarang sudah merambah ke pakan hidup seperti cacing sutra, kutu air, dan Tacnia magna. Doni Eka selalu gigih merawat ikan-ikan gapinya sehingga farmnya cukup rapi, cukup bersih, dan sangat enak dipandang. Gapi-gapi seperti bluegrass, HB blue, AFR, singa blue tail sangat terawat dan memiliki kualitas yang cukup bagus. Dalam berbisnis gapi ini, Doni Eka tidak hanya sendiri, karena Doni Eka mengajak para teman-temannya, terutama orang-orang di sekitar, untuk beternak ikan gapi, sehingga untuk supply dan untuk pemasaran bisa saling bantu-membantu. Doni Eka memanfaatkan lahan sempit di samping rumah untuk kolam-kolam penampungan. Disinilah gapi-gapi kualitas bagus ditampung dan siap dipasarkan. Doni Eka juga memasarkan ikan-ikan gapi ini selain online, dia juga pasarkan secara offline, datang langsung ke rumahnya. Inilah Doni Eka dari Yogyakarta. Oke, itulah profilnya Doni Eka. Mantap toh. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang sama Doni Eka. Nama farmmu ini namanya apa ini? Nama farm saya Marginal Aquatic. Marginal. Kok marginal ini? Jadi gini, marginal itu kan identik dengan istilah atau makna masyarakat menengah ke bawah nggih. Nah, niku jadi harapannya ketika saya itu yang dilalah, insya Allah amin, sukses ke depannya, itu saya nggak lupa dengan saya itu berangkat dari mana sih? Gitu Om. Berarti ceritanya diceritakan dulu ketika pertama kali kenal gapi. Aku soalnya tahu banget kamu kenal gapi main tempatku ketika itu masih SMA kalau nggak salah. Nggih, leres. Itu masih SMA sama Mas Benny. Ya. Oh iya, sama Benny. Ya, sama Mas Benny. Sama Benny masih SMA sudah pelihara gapi. Jadi udah SMA udah kenal gapi dan sudah jualan gapi gitu. Iya. Makanya namanya siapa? Marginal. Marginal. Karena dari ya intinya itu marginal itu tadi Om, untuk mengingatkan saya saja agar tidak lupa gitu loh. Dari mana saya berangkat. Oke. Oke. Ya, jadi memang dimulai dari sesuatu yang kecil. Memang semuanya yang besar dimulai dari kecil. Koleksi gapi ini apa aja sekarang? Kalau sekarang ada Blue Topaz, kemudian Blonde Yellow Cobra, AFR selalu ada, kemudian yang baru itu Medusa Frontal, ada Silverado, kemudian ada Singa Blue juga dari Spasti kebetulan. Wih. Ada B Blue, Big Tail, dan yang terakhir Dragon sama PRTDE. Berarti banyak ya, koleksinya sudah banyak ya. Kalau untuk di farm sini sendiri masih
dalam artian baru cukup itu Om, tapi di kolam ada beberapa jenis yang belum saya bawa ke sini. Jadi ada peternaknya ada di kolam juga ada yang di sini. Nah, itu berarti ada apa di kolam itu kan di sini saya lihat kan kolamnya juga kecil-kecil atau punya kolam yang besar untuk produksi. Oke, jadi yang di sini itu sebenarnya saya khususkan yang di styrofoam samping rumah itu untuk karantina, bukan untuk ternak. Jadi ikan yang dari kolam sebelum masuk display tank saya masukkan dulu ke styrofoam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti itu fungsinya kayak karantina gitu ya, untuk mencegah misal bawa penyakit atau apa di sini. Betul. Oke, bagus. Jadi memang perlu ada karantina seperti itu supaya tidak jamur, finrod macam-macam tidak langsung menular yang gitu ya. Oke. Sip lah. Nah, sekarang kalau dari segi produksi, segi pemasaran, segi pertama kali itu mendapatkan ide gapi, masarin gapi, kemudian peternak gapi itu dari siapa? Kalau awalnya sih saya berangkat dari Jepang, malahan dari Jepang. Ya, jadi ceritanya saya itu pas waktu SMA kelas 1 nggak salah. Itu pengen banget beternak ikan cupang. Tapi kok gagal terus. Nah, akhirnya frustasi dan larilah ke gapi dan malah keterusan sampai sekarang. Cupangnya masih gagal bisa, cuma lebih suka ke gapi kalau sekarang. Oke, ya banyak banget teman-teman yang mencoba banyak ikan tapi ujung-ujungnya memang ke gapi karena memang gapi ini salah satu ikan yang sangat mudah diternak. Nah, ini lihat lokasinya nih. Lokasinya Mas Dani termasuk yang nggak di pinggir jalan lah, termasuk di gang. Terus pangsa pasarnya itu siapa di sini tuh? Saya lebih mengandalkan marketplace seperti Facebook, Tokopedia dan Shopee sih, tapi lebih banyak dari Facebook. Berarti lebih ke online ya? Ya, lebih artinya ke online. nggak penting masalah harus pinggir jalan itu nggak harus ya? Ya kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa. Begitu. Tapi kebetulan ini di dalam gang ya solusinya cuma dari online gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang keterbatasan segala hal lah, tempatnya nggak di strategis atau bahkan di gunung kayak kemarin di Surep Mbak Patmi, kemudian atau di mana aja, sebenarnya kesempatan peluangnya besar itu memang di online. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kayak Mas Doni karena memang lokasinya sih di kota, kita di tengah-tengah kota gitu. Artinya juga bisa buka juga di rumah tapi tetap pemasaran lewat online. Oke. Kalau kirim-kirim sudah kirim kemana aja, Mas? Untuk paling jauh saya pernah ke Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Dulu itu pas awal-awal main gapi sih, masih pas SMA. Tapi kalau sekarang malah ke banyak di Jawa atau apa kalau paling banyak tetap Jogja sih, Om. Masih banyak Jogja. Tapi ya beberapa ya 1 bulan sekali 5, 6, 7 paket keluar. Gitu. Berarti tetap banyak di Jogja. Rata-rata yang ngambil itu breeder apa disuplai lagi ke seller? Kalau di Jogja sendiri rata-rata pemula dia. Jadi pengen beternak ikan gapi. Awalnya cuma tanya-tanya, saya suruh ya mau istilahnya pantau aja Om. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng-bareng sambil ya bahas ikan gapi itu sendiri sih. Jadi lebih jelas daripada cuma di chat nggak ketemu kan jalan keluarnya gitu. Oke, katanya juga Mas Doni ini buka rumahnya ini, buka farmnya ini sampai malam jam 11 malam itu tujuannya apa, Mas? Sebenarnya bukan tujuan sih Om, tapi memang waktunya bisanya jadi gimana ya? Jadi kan saya dari pagi jam 6 itu berangkat ke kolam untuk panen kutu air. Nah, sampai sana kan harus ya nyaring kutu air lah dan packing, maksudnya bungkusi kutu jam 9 sampai jam 3 sore, tapi saya bagi kloter 1 sama kloter 2. Jadi kloter 1 itu dari jam 9 sampai jam 12 saya jadwal mubeng nganterin kutir ke pelanggan saya. Nanti jam 12 rolasan saya pulang, setelah itu saya lanjut jam 1 sampai jam 3. Jadi ya bisanya
nerima tamu sama ngurusin ikan itu ya setelah jam 3 sampai malam. Oh, tak Jadi, pikir gitu. ada ngopi bareng di sini gitu loh. Ya sering kayak gitu juga sama teman-teman. Biar saya malam-malam kalau Oh, boleh, monggo. ke sini gitu. Bisa. Oke, buat teman-teman yang di Jogja, kalau malam-malam bisa mampir-mampir ke ini Marginal Cafe ini buat Monggo ditunggu. ngobrol-ngobrol ya, Tentang sampai ikan jam gapi. 11 malam soalnya. Ya. Oke, berarti tadi ada kutu air. Kutu air itu berarti juga selain gapi juga di sini juga menyediakan pakan hidup gitu ya. kutu Pakan air ya? hidup ya, ada kutu air, cacing sutra, jentik nyamuk, sama yang sebentar lagi Dapnia magna. Oh gitu. Jadi apa juga menyediakan pakannya juga di Iya, sini. menyediakan. Itu pakan. juga online juga ya. Online juga. Hmm. Iya. Jadi selain ikan gapi itu sendiri diternak, ternyata juga pakannya juga menghasilkan. Artinya nggak cuma gapi aja, ternyata juga banyak teman-teman yang mainnya di pakannya. Ternyata pakannya juga kebutuhannya hari-hari kan, tiap hari ada Ya, kebutuhan harian. pakan. Nggih. Kemudian ada peralatan-peralatan kayak Iya. mungkin jaring macam-macam. Ternyata itu juga, dan kalau Swasti sendiri sudah sampai ke tahap merchandise. Merchandise. Sampai kaos kayak gini, Iya. kaos sama, ternyata itu juga ada peluangnya. Jadi berarti di Gapi ini kan gede banget nganunya apa ya? Betul. Eh, cabang usahanya ini banyak banget. Akhirnya ya apapun bisa dikerjakan gitu. Iya. Dan siapapun bisa ngerjakan. Betul sekali. Gitu. Oke, Mas Doni. Iya. Mungkin ini yang biar kita lebih detail lagi. Kalau teman-teman mau mendapatkan ikan-ikan Mas Doni atau mungkin kutu air atau apa aja, bisa hubungi siapa, nanti silahkan disampaikan di sini, nanti tak catat di sini. Oke, kalau Facebook saya namanya Doni Eka. Kemudian Instagram Marginal Aquatic. Kalau WA 0896 1271 7734 gitu. Alamatnya di sini. Alamat saya di Kota Jogja, lebih tepatnya di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kalau ancar-ancarnya dari Balai Kota, selatannya Balai Kota. Kalau dari Kebun Binatang Gemiroloka atau Gedung Kuning berarti ke barat. Nggih. Oke, buat teman-teman yang di Jogja bisa mampir-mampir ke tempatnya Doni Eka ini di Marginal Gapi, karena ikannya juga mantep-mantep, ternyata bagus-bagus. Amin. Terima kasih Om. Bersih juga akuariumnya. Disipon terus berarti itu ya. Sama saya pakai probiotik sih. Oh, sama Ya. penggunaan probiotik ya. Nggih. Ya nanti ini berarti udah nonton liputan saya tentang probiotik? Sudah saya tonton semua. Saya mengikuti Om. Oke. Terima kasih nih Mas Dani udah ngasih banyak hal tentang kita. Oke. Yang paling terakhir, pesan-pesan buat teman-teman Swasti yang ada di Swasti TV ini, kira-kira apa buat teman-teman biar tetap semangat pelihara gapi? Oke. Jadi kalau gapi, menurut pengalaman saya ketika mau memulai melihara ikan gapi ya, yang pertama kita mulai dari yang kita senangi dulu. Jangan melihat, oh semisal AFR nih, pangsa pasarnya lumayan. Jangan, karena ketika kita memulai dari hal seperti itu, ketika kita menemukan masalah, entah ikan kita sakit atau mati mendadak secara massal, kita akan putus semangat. Tapi berbeda cerita ketika kita memulainya dengan rasa senang, kita akan mencari tahu gimana babe ikan kuloro atau mati itu apa sih, begitu. Jadi ya itu aja sih dari saya. Awali memelihara ikan gapi dengan strain yang kita sukai. Oke, terima kasih Mas Dani telah ngobrol-ngobrol bareng saya. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Amin. mudah-mudahan menginspirasi, Ya. bisa ditonton banyak orang, dan teman-teman yang sudah pelihara gapi tambah semangat pelihara gapinya, karena siapapun bisa beternak gapi dimanapun tempatnya, mau di kota, mau di desa, di gunung, ternyata bisa diternak gapi ini. Artinya kita harus mengambil peluangnya. Mas Doni mengambil peluangnya adalah dipakan, ternyata selain ikannya itu sendiri Untuk ya kan? harian. Untuk harian untuk harian, untuk pakan, karena pakan kan tiap hari pasti membutuhkan. Oke. Nah, buat teman-teman yang lain, silahkan ambil peluang yang ada, apakah dipakan, aksesoris, merchandise, atau mungkin dari obat-obatan, pakan, dan lain-lain. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Amin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam Swasti Farm, salam inspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tahu. Cicah cilik-cilik. Lewat sih, lewat toh. Lewat. Lek ora, oh delok. delok, ora wes. apa-apa. Engko rene ora apa-apa lek delok tok. Nggih. Tenak gapi. Nggih. Nggih. Oke, iklan sih ibu lewat.